Baik, ayah bunda yang luar biasa, ayah bunda yang semangat karena Allah Subhanahu wa taala. Materi kali ini adalah memotivasi belajar anak dengan teknik hipnotis. Sebelum saya melangkah ke sana jauh, saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis sugesti. Dan kita harus menguasai sugesti ini karena sugesti itu akan mampu menghipnotis, bahkan masuk di pikiran bawah sadar anak. Ada dua jenis sugesti. Yang pertama adalah autosugesti. Autosugesti adalah rasa yakin yang tinggi pada diri sendiri sehingga menimbulkan adanya sugesti pada diri seorang anak. Contohnya adalah sikap anak berjuang meraih impian. Karena motivasi yang sangat kuat sekali, akhirnya anak berjuang meraih impiannya. Itulah autosugesti. Yang kedua adalah heterosugesti. Nah, ini peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai ayah dan sebagai bunda. Heterosugesti adalah sugesti yang ditimbulkan dari orang lain atau dari lingkungan sekitar. Seorang motivator atau guru biasa melakukan teknik heterosugesti untuk membuat anaknya, membuat audenya menjadi semangat dan memiliki pemikiran yang positif. Butuh orang lain untuk membangkitkan semangat anak, butuh orang lain untuk membuat anak rajin belajar, yaitu kita sebagai orang tua untuk memberikan autosugesti. Nah, itu terkait dengan jenis-jenis sugesti. Nah, terus langkah-langkahnya bagaimana ayah bunda? Langkah-langkah proses menghipnotis anak agar anak rajin belajar. Yang pertama adalah kenali penyebabnya. Ayah bunda kenali penyebabnya, mengapa anak kok malas. Nah, maka dari itu sebenarnya pembiasaan parenting sejak usia dini itu penting sekali agar anak terbiasa. Membiasakan sholat 5 waktu, ibadah, belajar ibadah. Membiasakan anak timing belajar, menemani anak belajar itu penting sekali. Maka dari itu ketika anak malas, kenali penyebabnya. Misalnya dia kecanduan game online, maka kita harus atasi segera. Kita harus gantikan game online ini dengan hal yang mendekatkan diri ke anak. Nah, seperti itu. Oh, misalnya sering ke warung WiFi, maka kita batasi ataupun kita kurangi atau bahkan kita larang. Ini yang pertama, kenali penyebabnya. Kita harus tahu itu agar bisa disugesti dengan baik. Yang kedua adalah ciptakan perasaan positif dan juga pikiran positif. Ayah bunda hebat yang luar biasa, sebagai orang tua yang baik hendaknya selalu mempunyai perasaan yang positif terhadap guru, serta memberikan kepercayaan penuh terhadap guru bahwa guru juga berpengalaman dalam mendidik anak, serta pasti akan memperhatikan anaknya. Nah, dengan perasaan yang positif itu, kepercayaan penuh serta pikiran positif orang tua terhadap guru, maka orang tua dan guru akan merasa tenang dan anak merasa senang di sekolah. Nah, ayah bunda hebat, ayah bunda yang luar biasa. Jadi antara guru, siswa, dan orang tua harus punya saling memberikan perasaan yang positif. Kalau memberikan perasaan positif, akhirnya apa? Terjadilah yang namanya sinergi. Sinergi yang saya sebutkan tadi, sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu luar biasa. Itulah poin 1 dan poin 2. Ciptakan perasaan positif. Percayakan kepada gurunya, guru pun percaya kepada orang tua selama masa pandemi ini. Maka akhirnya apa? Sinergi terus. Nah, di sini peran orang tua juga lumayan ya. Ketika mendampingi anak belajar, maka terus ciptakan perasaan yang positif. Kamu anak hebat, jangan dikit-dikit dimarahin, jangan. Tapi ciptakan perasaan positif, bentuk mental prosesnya. Bentuk mental jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Akhirnya apa? Anak rajin belajar dia. Apresiasi. Ketika ada hal yang positif nambah, tidak hanya nilai tapi prosesnya. Itu yang kedua. Salam inspirasi, sukses bersama-sama.